sudah sedikit siang. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Masjid, yang terhormat Bapak Andi ya. Bapak Andi selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini, dengan saya hormati juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama hadirkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan alam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu mungkin ada satu atau dua kata dari Ibu Kepala SD Negeri Masjid kepada yang terhormat Ibu Mutmainah, jadi dipersilakan. Tadinya nggak mau kedengeran suaranya kan sama Pak Andi. Mas, suaranya Mas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul walaupun tidak semua ya, ada yang sedang sakit, ada yang sedang berhalangan. Semoga kita doakan yang sedang sakit sehat, amin, bisa beraktivitas kembali. Terima kasih kepada Bapak Andi Gunawan yang jauh-jauh dari Bogor, alhamdulillah sudah menyempatkan datang ke SD Masjid. Kata Pak Udin tadi SD yang mewah dan mekal, mepet ke sawah dan mepet kali. Waktu itu kita udah pernah di rumah abang ya, sekarang alhamdulillah bisa di SD Masjid. Beliau tadi kemarin ada sesi di Maklu Anwar di Menes, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir di sini. Biasanya beliau suka ngasih materi di mana, di Malaysia, di Brunei. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita kedatangan Bapak Andi Gunawan. Boleh saya Bapak aja yang saya dikasih? Ih, bahasa Inggrisnya lagi enggak? apa aja, jelasin sedikit aja tentang gimana kenalnya gitu. Dengan Pak Andi ini kelas saya waktu di Maklu Anwar ya, di Alien ya, di Alien Maklu Anwar. Beliau di jurusan IPA ya, sama ya, jurusan IPA. Saya ada kelas. Sebetulnya dengan Pak Andi itu apa ya, pernah ada apa ya, nangis gitu sama dia tuh. Dia juga masih ingat karena waktu itu apa, cerdas cermat. Kita waktu dulu dipisah ya, laki-laki perempuannya. Iya, udah. Baik, terima kasih bapak saya sudah memberikan sambutan sekaligus sedikit biografi dari Bapak Andi Gunawan. Mungkin selanjutnya langsung saja ke pemateri atau pemaparan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Andi Gunawan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu acara, terima kasih Bu Kepala Sekolah, banyak sekolahnya ternyata. Kedua, saya sudah diundang kedua sekolahnya, Pak Udin yang setia menjemput saya ke hotel, dan teman-teman para pejuang pendidikan ya di SD
Iya, luar biasa. Dan saya pikir senang saya karena ini Gantian. membayangkan asli sekolah saya di mana. Saya dari Karawang aslinya, di perkampungan yang jauh lebih pedalaman dibandingkan dengan kampungnya Ibu Rumut di Pandeglang. Saya sempat mondok di Pandeglang dan sering setiap kadang sebulan 2 kali Pandeglang ini ke Menes ya. Minimal sebulan sekali lah, insya Allah. Ada banyaklah sesinya, ada dengan guru-guru, dengan siswa, dengan santri, dengan kepala sekolah, dengan kadang-kadang distribusi pengajian juga. Apa aja saya insya Allah palu gada, apa lu minta gua ada gitu. Apa aja diminta insya Allah saya siap. Dan nggak nyangka juga kalau saya pikir ini sesi yang lanjutin sama yang kemarin, makanya saya kasih materi itu materi yang lanjutan. Gak apa-apa, nanti kita diskusi aja, tambahan saja buat teman-teman, sekaligus perkenalan ya Bu ya. Saya lulus tahun 96, jadi kalau ada yang mungkin Paulin aja yang lulus dari Ibu ada di belakang. Lulus 96, masih belum pada lahir ya? 96 ya? Belum lahir aku. Belum lahir kamu. Ya, 96 langsung ke Malaysia dan sudah pulang di Malaysia itu tahun 2003. Saya udah lulus S2, umur belum 23 tahun waktu itu. Lulusan termuda waktu itu di Malaysia. Langsung masuk ke sekolah boarding, sekolah berasrama. Jadi tahun ini 2023, berarti persis 20 tahun yang lalu saya mulai ngajar. Sudah 20 tahun yang lalu. Dan saya pertama kali ngajar SMA. Ngajar SMA, kalau yang lulusan di tahun 2005 itu berarti murid saya. Lulus SMA 2005. Lulus berapa? 2013. Lulus SMA? Iya. Berarti cucu. Dari 2005 udah mulai angkatan pertama saya ngajar itu 2005. Dan memang saya banyak mengajar di sekolah boarding, sekolah berasrama. Boarding itu sebenarnya pesantren, cuma biar gaya sedikit Bu, namanya boarding school. Karena gaya jadi mahal-mahal. Di sekolah saya yang pertama itu sekarang kelas yang lain ngedengerin itu luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena saya yakin orang yang diminta untuk mengajar itu dia pasti ngapain? Pasti nyiapin dulu kan? Dia pasti belajar dulu, nyiapin dulu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak minimal nggak malu di depan teman-temannya. Gitu terus Bu, dilatih buat teman-teman. Misalnya sebulan masih dia punya kesempatan buat berbagi sama teman-teman. Materi apa aja yang dia tahu, sampai masak-masak segala macam, nggak apa-apa Bu. Yang penting apa? Yang penting budaya belajar itu tertanam di tempat ini. Ya, budaya belajar itu harus tertanam di tempat ini. Kalau sekolah SD itu saya nggak pernah memberikan target besar. Saya pegang SD dari mulai tahun 2016. Pegang SD itu saya cuma satu filosofinya. Ya, mereka harus cinta belajar. Ya Bu ya. Bagian itu harus anak-anak yang masuk SD itu harus cinta belajar, dan anak-anak itu adalah para imitator, para contoh yang mudah sekali mencontoh, mudah sekali mencontoh ya, niru, para peniru yang ulung. Anak-anak itu, kemampuan anak-anak itu, semangat anak-anak itu hanya akan bisa ditularkan oleh para yang dewasa-dewasa. Jadi Bapak Ibu kalau pengen anaknya rajin belajar di sekolah ini, ya, pengen anak rajin belajar, berarti harus dimulai dengan Bapak Ibu gurunya harus rajin belajar. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, kamu kerjain tugas, kamu nanti kerjain PR segala macam, tapi Bapak Ibunya nggak mau belajar, itu suaranya nggak nyampe ke hati Bu, dari telinga kanan keluar telinga kiri aja. Jadi beda misalnya kalau kita ini rajin belajar, kita ini rajin belajar, rajin baca buku gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang itu mesti didengerin. Kenapa? Karena kita ngomongnya dari hati. Karena kita bukan hanya asal ngomong. Ustaz, ininya Ustaz, Quran Ustaz. Kita nggak boleh ngajak orang dalam kebaikan, padahal kita melupakan diri kita sendiri. Apa Ustaz? Apa ya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci orang-orang yang
tidak melakukan apa yang dia katakan. Ayo Bu, saya tanya Bu, Ibu sering nyuruh anak belajar? Iya sering. Tapi Ibu masih sering belajar? Sering Pak. Sering ya? Belajar, iya baca, searching. Nah, alhamdulillah, berarti sudah terbangun. Sudah terbangun. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses belajar, maka akan mudah memberikan contoh buat anak-anak buat belajar. Sederhana sekali. Jadi sekolah-sekolah yang maju itu, sekolah-sekolah hebat itu sebenarnya yang terbangun adalah budaya belajar. Yang terbangun adalah budaya belajarnya. Dan budaya belajar itu nggak bisa dimulai dari siapapun kecuali dari kita, dari guru-gurunya, dari diri sendiri, gitu ya. Nah, pertama apa tadi? Apa kemampuan yang pertama? Penguasaan materi. Penguasaan materi. Penguasaan materi. Kan kalau belajar kita sendiri itu kan kadang-kadang bosen ya. Kita pengen juga dari orang lain. Nah, kita juga sekarang alhamdulillah nih ada YouTube, banyak kita belajar dari mana-mana. Buku sumbernya dari mana-mana. Banyak banget sekarang. Nggak ada alasan orang nggak bisa belajar. Nggak ada alasan orang nggak bisa belajar karena sumbernya tidak terbatas di mana-mana pun. Ada di kepala teman-teman kita, ada di buku-buku, ada di internet, ada di YouTube, ada di seluruh situs-situs pendidikan yang bisa kita download kapanpun kalau kita mau belajar. Kemampuan yang pertama apa tadi? Kemampuan Penguasaan materi. penguasaan materi. Yang kedua apa? Pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge. Kemampuan cara Mengelola. cara mengajar. Kalau saya pedagogical knowledge itu 5 materinya. Ya, kemampuan cara mengajar itu punya 5 materi. Yang pertama apa? Yang pertama, kemampuan cara menyusun RPP. Cara menyusun RPP atau namanya planning. Menyusun pembelajaran. Sudah bisa bikin RPP? Insya Allah Pak. Sudah bisa apa sudah sering mengcopy RPP yang ada? Bikin langsung iya, kopi juga iya, Iya. jujur. Harus lebih sering kita membuat sendiri. Kalau untuk administrasi ke dinas yang ada panduannya nanti kalau ada supervisi ya model segala macam, nggak apa-apa itu di download. Tapi kalau untuk kita pakai sendiri harus bisa bikin sendiri. Makanya kan dikenal RPP sekarang RPP apa? RPP 1 lembar. Supaya kita lebih mudah untuk bikinnya. Ya, apa aja yang diminta yang ada di RPP 1 lembar Pak? Ada 3 elemen saja. Apa Bu? Ayo silakan berbagi kalau yang udah tahu. RPP yang sederhana itu Bapak Ibu harus bisa atau menguasai cara membuatnya. Dan kontennya cuma ada 3 materi utama yang harus ada dalam RPP yang 1 lembar itu. Apa aja Bu? Tujuan, Tujuan. kegiatan pembelajaran sama penilaian. Yes. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu learning objectives, activities, and assessment. Kalau bahasa Indonesianya tujuan pembelajarannya harus tahu. Yang kedua apa? Kegiatan Aktivitas pembelajaran. pembelajarannya apa? Kemudian penilaiannya bagaimana? Tuh bikin RPP-nya. Sederhana tuh. Yang udah tahu nanti berbagi nih contoh RPP-nya. Kalau saya guru-guru saya nggak perlu dia ketik kayak gitu. Dia tuliskan saja, tapi wajib sifatnya. Ngajar bahwa RPP itu sifatnya wajib. Ya kita mungkin saat ini belum bisa mewajibkan seluruh mata pelajaran yang bubut misalnya ya. Satu kelas misalnya minimal ada 1 pelajaran yang 1 hari itu ada RPP khusus yang dia bikin. Nanti tahun depan kan tinggal ngulang-ngulang aja sebetulnya. RPP-nya disimpan nanti tinggal ngulang. Oh saya perbaiki ini kayaknya terlalu rumit belajarnya terlalu banyak. Ini perlu dikurangi, ini perlu ditambah. Gitu ya. RPP kan berjalan tapi RPP-nya kita bikin bukan RPP yang orang bikin. RPP-nya harus yang kita bikin bukan yang orang lain bikin. Tadi apa kontennya? Tujuan, kemudian kegiatan, yang ketiga apa? Penilaian. Kita bahas di sini dulu ya. Kalau tujuan pembelajaran biasanya kita buatkan kata-katanya gimana? Siswa memahami, siswa mampu, siswa membedakan, siswa menghafal, mengingat, siswa mengamati. Berarti kalau tujuan pembelajaran kita ambil dari mana Ibu? Ayo. Dari indikator. Ya. Ambil dari indikator. Terus apa lagi? Ada satu rumus yang paling penting menjadi rujukan kita untuk bisa menyusun tujuan pembelajaran yang benar. Adanya di mana? Saya nggak bisa lihat, tulis ya. Di dalam.
Pak tulisnya nggak ada. Ada bapak tuh. Ada apa tulis? Kecil ya. Nggak apa-apa. Kecil penting. Ya cukup itu Pak. Sini aja deh. Nah, sip. Ada. Tisu. Ada. Oke ya, jadi apa kita ulangi lagi ya. Kita pertama saya mau urut balik lagi. Pertama yang harus kita kuasai itu adalah materi ajar. Materi yang kita ajarkan, ya. Ya. Jadi kalau orang lulus SPD, apa SPD sih? Iya, Pak. PGSD, sorry. PGSD atau PGMI itu kalau dalam standar nasionalnya itu sudah dipastikan bisa mengajar minimal kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Cuma kalau sekolah-sekolah yang rada-rada mahal itu biasanya kelas 4 sudah khusus, guru IPA-nya khusus, guru matematikanya khusus, karena dianggap sudah mulai rumit belajarnya. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 3 dianggap semua orang bisa ngajar. Tapi secara umum sesungguhnya, nah di sini aja ya, kelihatan ya. Iya, Pak. Oke. Oke, masuk ya. Telepon nggak bisa diambil. Oke ya. Materi aja. Tadi saya bilang kalau Bapak Ibu lulusan PGSD, ya, misalnya PGSD berarti memang insya Allah takdirkan itu sudah mampu mengajar cukup decent itu cukup kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gitu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang kebetulan bukan dari jurusan itu, misalnya ada dari jurusan ilmu umum, jurusan bahasa Indonesia, jurusan apa, memang harus banyak belajar ilmu yang lain. Ini siapa yang bukan lulusan PGSD siapa? Ini bapak-bapak. Ya, ini kan PAI berarti kan, nggak perlu Olahraga, PJOK, Olahraga. ya. Kemudian siapa lagi? Semuanya? Bu Mui ya? Iya, Bu Mui, PAI. PAI, oke. Tapi ngajarnya agama aja? Oke, yang lain semua PGSD? PGSD. Oh keren kalau gitu. Jadi Bapak Ibu harus punya keyakinan nih. Yakin dulu bahwa saya sebetulnya memang Allah pemerintah ciptakan, Allah takdirkan itu akan mampu ngajar kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi dengan syarat sering-sering dimurojaah. Saya yakin dari banyak itu mesti ada yang kita lupa, ada yang kita masih bingung gitu ya. Ini gimana sih kok tiba-tiba hasilnya kayak gini? Nah itu sering-sering nanya. Selain sering-sering nanya kan nggak mungkin setiap hari kita nanya kayak gitu. Bikinin forumnya, dibikin forumnya seminggu sekali atau minimal 2 pekan sekali, atau kalau paling susah itu sebulan sekali kumpul ngajar. Kita buka, kita ngajar, kita belajar, coba buka matematika semuanya. Nah semua ngajar matematika kan? Kita buka semuanya, ya. Yang pertama apa tadi? Konten. Itu sudah bahasa Inggris ya? Konten knowledge. Ini knowledge itu pakai gini. Yang kedua namanya pedagogical knowledge. Ilmu cara mengajar. Ada 5 tadi saya bilang ya. Apa tadi? RPP. Ya, mungkin RPP namanya. Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya ya, planning atau merencanakan pembelajaran. Planning. Kemudian nanti yang kedua itu namanya introducing atau opening. Cara membuka pembelajaran pun harus beda-beda, harus menarik, gitu ya. Namanya pertama kalau bilang kita ngomongin pedagogical knowledge itu ilmunya ada 5. Ilmu cara merencanakan, yang kedua ilmu cara membuka pembelajaran, gitu ya. Yang ketiga ilmu cara mengelola pembelajaran, managing. Mengelola Bu, sepanjang jalan kita ngelola. Kayak saya lagi ngelola nih, ya. Saya lagi ngelola pembelajaran supaya memastikan Bapak Ibu semuanya melihat, mendengarkan, gitu. Menulis, mencatat siswanya. Siswa mau bertanya, siswa nggak berisik, ini adanya di sini. Mengelola pembelajaran. Semua ini tergantung dari rencana. Rencana pun nggak akan bagus kalau Bapak Ibu tidak membukanya dengan menarik. Ya kira-kira gitu ya Pak ya. Yang ketiga, yang keempat ini namanya assessing. Apa assessing? Atau evaluating. Oh, penilaian.
Kursnya sampai jam berapa? Asar. Sampai jam berapa, Bu? Satu jam setengah sampai tambah ini ya, tambah tanya jawab ya. Jam 11 paling lama. Oke, assessing. Yang terakhir apa, Bu? Kira-kira? Yang jarang banget. Ini jarang ya. Ini jarang banget orang Indonesia pakai dalam proses pembelajarannya. Itu tuh apa sih? Bukan setelah evaluasi itu kayak umpan balik gitu loh Pak. Tindak lanjut gitu. Fit Ada apa? bukan namanya Kalau itu. closing jualan dong gitu, Bu. Penutup ini. evaluasi gitu, apa yang dicerna anak. Ini evaluasi. Iya apa tuh ya? Bapak Ibu berarti belum minum sih makanya. Ini remedial bukan Pak? Hah? Bukan. Belum. Pak. Remedial itu adanya dalam proses ini. Remedial adanya di sini. Pelaporan ada di sini. Ini penting dan jarang banget orang bisa lakukan. Tapi di barat, di sekolah-sekolah maju mereka pakai namanya dari R. Reflecting. Oh nah itu harus tuh. Refleksi. Refleksi. Pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Nanti semua saya ini ya, saya kasih sedikit-sedikit semua gimana cara melakukannya. Ya. Ini bahasa Indonesianya berarti merencanakan pembelajaran. Yang kedua membuka pembelajaran. Yang ketiga adalah mengelola pembelajaran. Nah, kalau mengelola pembelajaran ini banyaknya dibahas dalam materi biasanya ya active learning, pembelajaran aktif. Di mana siswa aktif. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah assessing atau evaluating, itu namanya menilai, melakukan penilaian pembelajaran. Yang terakhir adalah melakukan refleksi pembelajaran. Sampai sini dulu. Belum ada yang tanyain ya, kita bahas satu-satu ya. Boleh sih. Penghapusnya mana dari? Oh ini. Ini udah tulis semua? Sudah. Udah. Foto. Foto ini atau foto siapa? Masih perawan Pak. Oh, Hubungi di bawah ini gitu ibu. Sekalian dicantol, Pak. Sekalian dicantol. buat siapa? Kira-kira Bu, kalau dulu ini udah cukup penguasaan materi, penguasaan cara ngajar itu udah cukup. Yang ketiga dari T. Teknik. Ya, technological. Pengetahuan tentang teknologi. Ya. Sering-sering bapak-bapak yang jago-jago IT, bapak YouTuber gitu sering-sering ngajarin kita. Sekarang pakai apa nih? Canva misalnya. Kan dulu kan mainnya pakai PowerPoint misalnya, sekarang pakai Canva. Nggak dipakai sih di sini, nggak apa-apa, Bu, belajar aja. One day you will need it. Suatu hari kita pasti butuh. Gitu. Ya, jadi ada 3 nih. Pertama konten, yang kedua adalah pedagogi, kemudian yang ketiga adalah technological knowledge. Nah, yang penting itu kalau technological knowledge, tahu tuh cara penggunaan Canva biasanya. Cara mencari sumber belajar, ya. Cara mencari sumber belajar di internet. Ya, cara menghidupkan, mematikan laptop. Cara ngeprint, nggak jangan nyuruh orang kalau ngeprint. Ya, ngeprint gitu, Pak, harus bisa. Hal-hal yang sederhana yang terkait teknologi, kalau ngetik udah mulai bisa ngetik. Jadi nggak banyak minta orang, karena semuanya nanti udah di sini pelaporan karena sudah online semua. Udah. Kita banyaknya pakainya online semua. Baik, satu-satu dulu ya. Satu-satu saya dari content knowledge, saya mau ulangi lagi dari content knowledge-nya dulu. Supaya kita bisa pelan-pelan sampai ke bagian terakhir. Saya tidak terlalu tidak terlalu memfokuskan
apa aja yang dikuasai secara konten. Enggak. Saya lebih kepada proses atau aktivitas apa yang bisa dilakukan. Aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru untuk bisa meningkatkan kemampuan tentang materi ajarnya. Oke? Apa Bu? Yang pertama. Apa yang sudah biasa Ibu lakukan? Ayo, apa? Yang mau tulis nih. Saat ini yang sudah berlaku, Bapak Ibu untuk memastikan konten knowledge-nya ini nggak lupa atau bertambah. Berarti apa? Belajar Mandiri. Belajar mandiri. Sederhana Bu, tapi ini perlu ditargetkan. Saya sehari berapa menit belajar. Saya sehari berapa kali buka bukunya. Harus ditargetkan belajar mandirinya. Kalau nggak bisa hari ini nggak bisa, berarti dirapel. Besok berapa? Seminggu nggak bisa, berarti seminggu mau belajar. Iya, harus buka belajar mandirinya. Harus konsisten. Istiqomah kalau bahasanya Bapak PAI. Siapa ya? Kita mulai ngantuk dia mau bikin kopi. Ya, belajar mandiri adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk bisa meningkatkan kemampuan, minimal menjaga yang dia sudah tahu. Yang kedua Pak, ini Bu yang paling penting Bu, diskusi sama teman-teman. Jadi diskusinya itu bukan hanya ngomongin barang baru apa yang ada di Shopee. Betul, Pak, itu kerudung. Paling semangat baru, harga baru, apa ya? Tren-tren baru, Blackpink kemarin dari Jakarta. Iya. Besok ada BTS, Pak. 2 juta. Enggak pernah? Enggak dapat tiket. Tuh kan korbannya. Karena nggak disetujuin sama mamahnya. Oke. Nah, jadi kita itu minimal ada 2 hal yang dilakukan Bapak Ibu saat ini untuk memastikan konten knowledge kita ini tetap bagus, minimal stabil dan terus bertambah. Yaitu apa Bu? Belajar mandiri dan juga sering banyak diskusi. Nah, diskusi ini Bu Mut, kalau nggak diformalkan ini nggak akan berjalan. Harus diformalkan. Ada satu waktu khusus buat teman-teman mendiskusikan ilmu yang sedang kita ajarin sekarang, matematika, IPA, siap? Saya cek sama ibu kepala sekolah. Apa Bu, nggak ada ruginya. Orang belajar itu nggak akan ada ruginya. Orang belajar itu nggak akan ada ruginya. Tambah pinter. Kalau kita tambah pinter, anak-anak kita tambah pinter. Ini aja nih 2 hal ini yang bisa kita lakukan untuk memastikan konten knowledge. Ini tambah Bu, kalau mau tambah-tambah yang lain ya, additionalnya nih ya. Kalau mau nambah yang lain ya, itu buku sering namanya bedah buku. Bedah buku. Kalau bedah buku tuh buku apa aja. Makanya Bapak Ibu lagi baca novel misalnya gitu, atau ada buku tentang ilmu apa gitu baru gitu, bedah buku diskusi. Wah keren, kalau sampai bisa kita lakukan itu sangat. Ini tambahannya. Tapi ini gimana ini dulu nih? Kalau ini nggak bisa pun karena masih susah, kalau ribet gitu, kita cuma punya acara itu cuma membacakan dan juga acara masak-masak gitu, nggak ada acara diskusi. Nggak apa-apa, nanti kita target ya. Tahun depan pengajaran baru sekolah masak apa? Mas Sigit. Mas Sigit. Itu nama sekolahnya kayak nama orang, Mas Sigit. Mas Sigit. Mas Sigit Purnomo. Iya, Mas Sigit. Nah, tahun depan harus sudah punya forum diskusi buat teman-teman guru untuk berbagi. Ya, jangan sering-sering Bu. Misalnya kebagian orang itu 2 pekan sekali ada yang diskusi, ada yang presentasi. Kapan itu terakhir diskusi? Paling waktu masih kuliah. Waktu masih kuliah kan? Iya. Nanti kalau udah biasa diskusi, nanti kalau ketemu sama guru-guru di apa? Forum-forum apa namanya? Ya rumpun bidang studi MGMP udah keren. Wah kita guru di Mas Sigit luar biasa karena terbiasa berbagi cerita, beberapa sharing knowledge-nya. Nah ini oke?
Silakan, ada yang mau ditambahkan dari sini? Kurang Pak, di sini mah kita udah biasa kayak gini. Gitu. Bisa nggak kita tambah ini, tambah ini? Tambah Bu, kalau belajar itu paling enak tuh belajar sambil apa? Belajar sambil jalan-jalan Bu. Belajar sambil jalan-jalan. Traveling itu prosesnya belajar. Berkunjung ke sekolah lain, diskusi sama guru-guru tempat lain. Studi banding. Ini prosesnya adalah dalam rangka proses belajar. Ya. Studi banding sekolah-sekolah hebat gitu. Saya nggak tahu ngebayangkan Bapak Ibu kalau masih pengen sekolahnya kayak gini terus ya sudah jalan aja seperti biasa ya Bill. Normal aja, ini mengalir aja jalannya. Seperti sungai di depan kita itu. Jalannya mengalir aja. Tapi kalau ingin progresnya meningkat drastis Pak, yang meningkatnya keren, maka harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini hal sederhana yang wajib kita lakukan sesungguhnya. Guru wajib menambah ilmu pengetahuannya dari sisi bahan ajarnya, materi ajar. Pertanyaan dulu dari sini sebelum saya masuk ke konten knowledge, ke pedagogical knowledge. Bu, silakan Bu. Mungkin ada yang pernah cerita di sekolah lain pernah ada melakukan ini. Gak apa-apa, berbagi aja ceritanya. Kalau sekolah saya ini wajib belajar Bu. Wajib belajar mandiri wajib. Jadi guru-guru saya itu selalu punya semacam agenda. Kalau dia ngajar nih, dia kan ngajar nggak setiap, karena ini sekolah SMP, SMA gitu kan ngajarnya nggak setiap jam ya. Jadi dia misalnya ngajar 2 jam pertama dia ngajar. Jam berikutnya mungkin dia piket. Ya, saya masih ada nih ngomong apa kegiatan dia. Dia baca buku, dia berdiskusi, ya. Sip, ada mau nanya? Ini pengalaman saya ada ya. Nah, pengalaman tuh dari Ibu. Pengalaman apa sekolah mau gini-gini aja tadi kata Bapak ya. Iya. Jadi ini pengalaman saya di apa ya di SMA Abang karena di sini baru ya. Waktu sebelum itu gimana caranya sekolah Rumah Abang ini tidak dipandang sebelah mata. Ya. Karena kalau ada dari dinas dari apa ini sekolah apa kandang kerbau gitu kan. Betul, Sekolah banyak sampah kan, Banyak. debu-debu di mana-mana. Terus saya dengan guru-guru gimana caranya waktu 2020 ya, karena waktu itu saya sebagai guru tidak bisa bergerak mungkin ya apa gitu. Terus di 2020 itu saya dengan guru-guru gimana caranya sekolah kita ini dalam tahun 2020 ini targetnya 2020 bukan ke depan 2021 sekolah kita ini utamanya itu dengan kebersihan dulu, dengan kenyamanan anak dulu belajar. Jadi kita menata sekolah langsung di 2020 itu kita menata sekolah udah ada banyak yang lirik-lirik ya karena saya dengan guru-guru melakukan perubahan dari awal dengan kerja sama. Akhirnya dari dinas datang langsung menawarkan untuk ikut kegiatan tingkat kota dalam kita mengerjakan hanya dalam 5 bulan ya Bolin ya 5 bulan dengan penjaga sekolah dengan ini jadi kenceng ya. Setelah itu langsung ditawarin apa namanya sekolah sehat juga masuk tingkat kota, didata masuk tingkat kota. Kalau di sini kan prestasi anak bu kalau kita sekolahnya dulu ya, sekolahnya dulu ada kemarin itu juga ada apa film berkarakter ya, film karakter pendidikan ya, ada dari dinas di share hanya 2 hari kita bikin ya di film. Alhamdulillah itu juga dapat penghargaan dari Pak Wali Kota ya. Itu juga dapat penghargaan, kita bikin lagi hujan-hujanan ya Budin ya. Lagi hujan-hujanan. Kalau nggak salah dari Kasemen itu berapa SD ya? Ada 10 SD kali yang ikut ya. Kita yang lolos ya ke yang dapat penghargaan dari itu. Jadi kita berusaha itu jadi sekolahnya dulu biar nyaman gitu. Jadi anak-anak sekarang belajar itu dengan nyaman di sekolah. Bikin taman yang anak untuk baca-baca buku itu. Ya.
Jadi intinya memang harus ada hal lain yang harus kita bisa lakukan untuk memastikan sekolah ini berkembang baik. Nah kalau kami biasanya kan karena saya selalu melihatnya sekolah ini harus dimulai dari guru, harus dimulai dari bapak ibu gurunya dulu. Kalau bapak ibu gurunya memang siap menjadi pendidik yang baik, anak-anaknya minta saran karena itu. Nah sekarang kalau ini udah masuk ke program sekolahnya, apa nih ibu kepala sekolah mau merencanakan apa yang mau kita rubah dulu. Nah salah satu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah rubah diri kita dulu, rubah diri kita, mindset kita dengan cara kita mengajar, pengetahuan kita, gitu ya, keinginan kita untuk terus belajar, itu yang akan menentukan kemajuan sekolah kita, gitu ya. Sip, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Takutnya waktunya tambah berlari cepat. Yang kedua apa tadi Bu? Pertama konten, yang kedua Pedagogi. pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge. Oke. Pedagogical knowledge yang pertama itu adalah membuka, Planning. merencanakan, planning a lesson, merencanakan pembelajaran atau dalam bentuk RPP. Nah Bapak Ibu, apa tadi yang saya bilang ada 3 elemen utamanya? 1, 2, 3. Tujuan. Oke. Tujuan ini kalau dalam konteks pembelajaran itu kita dapetin dari mana? Dari pernah dengar ini nggak? Belum taksonomi pernah dengar? Ya, taksonomi belum. Nggak boleh lupa ya Bu ya. Jadi guru-guru ini nggak boleh lupa. Nanti saya masukin yang belum dulu deh. Sederhananya, belum taksonomi itu mengajarkan tentang tingkatan kita, tentang tujuan pembelajaran kita apa kepada santri, kepada siswa kita, apa yang ingin dicapai oleh siswa kita. Makanya dikenal dengan ada C1 sampai C6, tahu ya? Iya. Nah, kita buka lagi nih C1 yang paling bawah, C2, C3, C4, C5 dan C6. Jadi ini sudah ada bahasanya Bu. Bapak Ibu bisa download langsung pembahasan untuk KKO namanya, kata kerja operasionalnya di setiap tingkatan belum taksonomi yang untuk kita tentukan tujuan pembelajarannya apa. Ini saya nggak ngajarin di tempatnya Bungut yang kemarin, karena Bungut yang kemarin itu pengennya langsung ke kurikulum merdeka. Nah kalau ini, kalau kita masih mau saling perkenalan dulu, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari kompetensi utama dari seorang guru. Itu di luar kompetensi yang pribadi ya Bu ya. Ada namanya kompetensi pribadi dan pribadi dan sosial. Lain lagi tuh. Kerjasama kayak gitu ya. Kemudian dia sebagai orang yang mau terlibat dengan masyarakat, di segala macam itu kompetensi yang lain. Ini kompetensi yang intinya. Oke, C1 dalam belum taksonomi itu apa isinya Bu? Kayak mengetahui gitu. Ya. Mengetahui, mengingat. Ya, yang paling sering definisi pertama itu adalah mengingat. Mengingat. C1, C2 Memahami. memahami. Iya. Aplikasi Pak, menerapkan. Ya, menerapkan. Jadi kalau ada yang berbentuk praktek-praktek adanya di sini. Kalau ini bentuknya hafalan. Kalau ini bentuknya definisi. Ya, ini namanya hafalan. Hafalan, definisi, ini praktik. Oke, yang keempat? Mengevaluasi ya. Menganalisis ya. Analisa. Menganalisis. Menganalisa. Yang kelima? Apa tuh mencipta itu C5 apa C6 ya lupa. Mencipta atau C. Itu C6 yang mencipta. Mencipta, oke. C6 mencipta. Menganalisis Menganalisis apa ya? Ini kalau udah menghasilkan sesuatu, ini mencipta. Ya, harta yang sederhana pun bikin karangan ini sudah mencipta. Oke, ada proses-proses di IPA
menggabung-gabungkan antara zat itu dalam proses mencipta, gitu ya. Yang kelima apa? Mengevaluasi. Gitu Bu. Ini semuanya ada KKO-nya, ada kata kerjanya yang dipakai untuk menentukan satu, siswa mampu apa. Kedua, siswa mampu apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa satu, bisa dua, kalau bisa jangan lebih dari tiga. Karena kita akan kesulitan untuk mencapainya, terutama dalam waktu yang pendek. Gitu. Nah ini kan dikenal dengan kalau C1 sampai C3 apa pun namanya Bu? Yang rendah tuh Low, order, low, thinking, ya. skill. Low. Ini Hot. hot apa Bu? High order thinking High, skill. ya. Ini membutuhkan proses berpikir yang tinggi. Gak apa-apa Bu. Yang penting kalau buat saya itu kita punya acuan. Yang gak boleh itu ngajar tapi tanpa tujuan. Seperti hidup kita tanpa tujuan. Terombang-ambing oleh perahu. Tujuan kita nggak pernah nyampe. Karena apa? Karena kita nggak pernah mentargetkan tujuan kita apa. Oke? Ini lesson plan itu yang pertama harus ada tujuannya. Tujuannya itu adalah bentuk kata kerja operasional yang dimulai dengan siswa mampu. Jadi kalau itu masih menuliskan, guru menjelaskan, itu bukan tujuan, itu prosesnya yang dilakukan, proses pembelajarannya Pak. Yang penting sekarang kita punya tujuan pembelajaran di RPP kita dan bikin sendiri Bu. Jadi kalau untuk dinas apa? Kita download aja ya, kita unduh saja kalau untuk dinas, untuk laporan-laporannya. Tapi kalau untuk kita pakai setiap hari, setiap mata pelajaran kita bikin. Gak perlu ditargetkan semua mata pelajaran kita bisa susun, gak usah. Tapi minimal dalam satu hari ada satu RPP yang kita bikin sendiri untuk kita ajarkan. Boleh diketik, boleh ditulis tangan juga boleh. Saya punya buku agenda buat guru-guru saya itu. Jadi RPP-nya ditulis di agendanya dia. Bisa pelajaran ini mampu apa. Ini bisa dipahami nih? Ya Pak, paham. Bisa ya. Yang pertama kalau paling sederhana itu mengingat angka dari 1 sampai 10 itu mengingat, sebutin. Kalau ini misalnya apa saja disebut bilangan ganjil, ini namanya memahami. Ada definisinya. Ini namanya menerapkan, anak udah bisa menghitungnya. Jadi ada kalau dalam konkret abstrak itu menghitung dengan cara pakai ini. Jadi bisa menerapkan. Ayo coba hitung. Buktikan 3 ditambah 2 adalah 5. Itu pakai. Nah itu udah pakai menerapkan. Kalau menganalisa biasa anak sudah ada di atas yang kelas tinggi nih. Dia sudah membandingkan dua hal. Apa bedanya? Apa? Biasa apa yang paling sederhana di IPA itu membedakan apa? Halo guru-guru IPA. Di IPA. Materi yang anak-anak udah membandingkan dua hal. Iya, tentang makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan. Itu sudah masuknya menganalisa. Kemudian kalau udah mengevaluasi itu satu jenis hal, tapi kita evaluasi dengan menggunakan pemahaman siswanya. Sudah lebih tinggi lagi. Baru ini sudah mencipta. Bu, Bapak, misalnya Pak bisa nggak? Boleh nggak Pak? Kita nggak sampai ke sini nggak apa-apa. Kita cuma mau ngajar sampai cuma bisa nerapin aja nggak apa-apa. Tapi ada mata pelajaran tertentu kita naikin sedikit-sedikit sudah bisa mencipta. Gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tepuk tangan doang buat pemberi materi. Ya. Bosan. Bosan ya. Oke, sip. Apa tadi pertama tujuan ya? Yang kedua apa tadi saya bilang? Ini mau tulis. Udah dari foto. Wih. Bapaknya juga foto. Selalu. Saya udah sering bertemu dengan Nggak akan tergoda ya. Bukan nggak aneh ya Pak ya? biasa. Lagian udah pada berbuntut Pak. Oke. Ini bentuknya itu. 4 ya baru. Oke. Yang kedua apa tadi? Tujuan belajar aktivitas. Nah, aktivitas. Kalau aktivitas pembelajaran yang harus kita tuliskan itu minimal masuk ke dalam 3 hal utama yang kita tuliskan. Yang pertama adalah
pembukaannya gimana? Nanti saya jelasin ya di bagian ini karena ada bagian khusus cara pembukaan. Ini intinya adalah di kolom aktivitas itu harus ada 3 elemen utama yang Bapak Ibu harus tuliskan di RPP-nya. Pembukaan terus inti, penutup. Gitu. Harus ada dibuka dengan apa? Kemudian nanti intinya apa saja, yang penutup. Nah, yang membedakan antara aktivitas ini adalah biasanya adalah kita mau ngejelasin pembelajaran kita itu aktif learning atau bukan. Ngerti tentang aktif learning? Iya Pak. Pembelajaran aktif. Aktif ya. Ya. Apa itu pembelajaran aktif? Itu lebih ke siswa yang Pembelajaran berperan, Pak. yang melibatkan siswa. Pembelajaran yang melibatkan siswa. Kebalikannya apa? Aktif Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya student centered center learning. learning. Pembelajaran yang berpusat kepada Siswa. siswa. Kebalikannya apa? Teacher centered learning. Kalau banyak ngejelasin, Bapak Ibu yang banyak capek, banyak yang pokoknya semua aktivitas dilakukan oleh Bapak Ibu, maka itu adalah namanya teacher centered learning. Dalam riset membuktikan bahwa semakin banyak siswa terlibat dalam pembelajaran, semakin aktif mereka belajar, maka itu akan semakin masuk di dalam otak mereka. Nah, sekarang kita bertanya, apa saja yang mau kita libatin mereka? Gitu. Dalam hal apa saja mereka bisa kita libatkan? Ya, ini active learning nih. Ini active learning. Oke, intinya ada 3. Nah, tapi saya mau menjelaskan tentang active learning ini. Pembelajaran dibilang active learning itu kalau kita melibatkan 3 hal kepada siswa. 3 mana? 3 hal. Mau melibatkan berapa hal? 3 hal kepada siswa. Bisa semuanya, bisa 1, bisa penggabungan, bisa 2. Bisa 1, bisa 2 atau penggabungan dari semuanya. Yang pertama, ini bahasanya ini melibatkan ya. Ini namanya kata-kata di sini ini melibatkan. Melibatkan. Jadi kata inti active learning itu melibatkan. Melibatkan. Dari sisi apa Pak? Yang sederhana untuk guru olahraga apa dilibatkan anak-anak? Pembelajaran itu aktif, mereka dilibatkan apa Pak? Secara ya, saya nggak akan lanjutin kalau Bapak nggak bisa jawab. Sekali lagi, belajar olahraga, Ya. anak-anak dilibatkan secara Fisik. fisik, fisik Pak, gerak Pak. Anak-anak itu digerakkan. Yang paling sering digunakan oleh guru olahraga adalah mereka bergerak. Mereka belajar itu langsung nyontohin, ayo berlari, lari. Gitu. Ayo jalan, Pak. Ayo tentangkan tangan. Nah, itu namanya bergerak. Di dalam kelas pun sama. Dalam konteks kelas itu kita melibatkan mereka secara fisik. Salah satu contoh mereka melibatkan secara fisik ini Bapak Ibu sedang Menulis. Sambil makan juga Pak, dengerin Bapak. Sambil ngopi juga, Caca. Jadi mencatat. Proses mencatat itu adalah proses melibatkan anak-anak secara fisik. Mereka melakukan hal fisik. Jadi mereka nggak menang baik di Nggak bosan. Coba. Kita udah merasa anak bos udah nulis tetap ngantuk bawa mereka keluar. Sama tuh. Sama gini, ayo berdiri dulu. Ice breaking. Nah, ice breaking. Kayak gitu Pak. Itu berarti betul Pak. Betul Bu. Itu sering kita lakukan. Kenapa sering kita lakukan? Anak-anak itu hanya bisa bertahan, sebetulnya anak bisa bertahan hanya 10 menit aja. Iya. Maksimal. Anak SD itu maksimal 10 menit. Ya. Setelah itu ada seringan. Macam. Ada ice breakingnya apa? Lapis resep. Betul sekali. Sering. Kamar kecil. Buang sampah Pak, buang angin. Aduh. Permisi dia diajarin attitude. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau pembelajaran dibilang aktif itu anak-anak diajar dibawa secara fisik. Yang kedua apa? Fisik, materi. Apa yang kedua? Nih, apa? EQ apa? Pemikiran. Pemikiran. Kognitifnya. Kognitifnya. Jadi ditanya anak-anak. Jadi anak-anak itu sering ditanya,
sering memberikan komentar. Apa yang kamu tahu tentang ini nak? Gitu. Apa kamu tahu tentang apa ayat tentang wajib puasa nak? Gitu. Ngomong mereka. Ya ayyuhalladzina gitu. Apa saja yang membatalkan puasa nak? Gitu. Mereka sampaikan. Gitu. Jadi anak-anak yang kedua dilibatkan aktif itu ditanya. Itu secara namanya kognitif, berpikir. Dengerin, kalau kamu jangan di atas jam 3. Iya. Yang ketiga ini level tinggi nih. Tapi sering kita lakukan. Yang ketiga, melibatkan anak-anak secara Psikomotor. apa? Apa ya? Psikomotor ini Bu, udah ada. Udah fisik ya. Secara Afektif bukan? Emosional. Afektifnya. Jadi diajarkan mereka tertawa, mereka bahkan menangis, ya Pak ya. Gitu. Secara emosi mereka terbawa dalam suasana. Jadi mereka itu bukan hanya di kelas itu, cuman badannya aja di kelas, tapi kepalanya, hatinya juga di kelas. Pikirannya ada di kelas. Bisa dipahami? Apa? Melibatkan siswa secara aktif itu ada berapa hal? Ada 3 apa saja pertama? Fisik, diajak mereka bergerak, diajak mereka bangun kalau sedang duduk, diajak mereka bangun, kalau sudah bangun juga masih belum diajak keluar, diajak masuk lagi, pindah kelasnya, biasa di kelas di sawah-sawah, di sungai-sungai, iya kan, betul kan? Anak-anak seneng loh Bu, diajak jalan-jalan, malah dia bisa belajar lebih banyak. Ini namanya model pembelajaran aktif. Dan ini harus kalau yang sempurna berarti penggabungan di antara 3 hal ini. Yang mereka ditanya, yang mereka menjawab, yang mereka nulis gitu. Yang mereka juga diajak keluar, mereka juga dan mereka juga berbahagia, senang, ketawa-ketawa gitu. Happy. Ibu happy belajar dengan saya? Happy. Session kedua kita di pantai ya Pak. Kan kita perlu ke outdoor juga. Outdoor. Siap. Bentar, mantap. Gitu ya. Betul ya? Jadi proses belajar itu sama kalau kayak yang kita lagi belajar. Kita belajar kalau sering-sering ditanya sama gurunya kita mau belajar, sering-sering diajak bergerak kita mau belajar. Emosi kita juga terbawa. Oke. Cukup sampai di sini? Pembukaannya ditulis. Ya, saya kembali lagi terhadap aktivitas pembelajaran. Pembukaannya ditulis, kita mau membuka dengan cara apa? Kemudian intinya bagian menit per menit kita tuliskan. 30 menit pertama saya ngajar saya mau ngapain anak-anak. Ya, sorry, 10 menit pertama. 10 menit berikutnya ngapain? Berikutnya ngapain? Sampai penutupnya kita mau kasih apain mereka. Oke? Ini harus dituliskan dalam Yang ketiga apa? Teknologi. Siapa? Belum, kok teknologi aja. Oh, baru aktivitas ya. Ini Oh, yang- penilaian. Belum minum kayaknya semua. Ini serat nih. Waduh kayaknya bener kagak ada. Beneran kagak ada. Oke, namanya Penilaian. penilaian. Jadi dituliskan bagian penilaiannya seperti apa yang penilaian. Oke. Nanti saya jelaskan dalam bagian yang lain ya, karena akan dijelaskan di bagian yang lain tentang penilaian. Oke, intinya RPP yang paling sederhana itu harus punya 3 elemen. Elemen tujuan, aktivitas, dan juga penilaian. Di aktivitas itu ada pembukaan, ada bagian inti, ada bagian penutup. Sekarang kita jelaskan tujuan bisa 1, bisa 2, maksimal 3. Dan ini semua harus dituliskan sendiri. Harus dituliskan sendiri. Mungkin target tidak muluk-muluk, minimal 1 kali 1 hari ngajar kita ada 1 RPP kita bikin sendiri. Kalau nggak bisa minimal 1 pekan kita ngajar kita punya 1 RPP. Nanti terus berkembang Bapak Ibu. Ya. Oke, udah mau tanya? Tanya dong. Bapak punten. Mangga Ibu. Kalau lihat perubahan dari zaman dulu, contoh ketika saya SD aja ya. Nah, itu kelihatannya guru itu kan dulu tidak dibebankan oleh administrasi. Nah, Betul Ibu. jadi saya sendiri masih ingat betul ketika guru ngajar, jadi fokus ke siswa, Ya. paling ngabsen ya kan, sama ngenilai gitu Ya. kan. Tidak kayak ribet RPP gitu kan, tapi dia di otaknya tuh udah ada, oh hari ini saya mau ini gitu kan.
sekarang perbedaannya dengan yang diribetkan punten ya, ibaratnya gitu kan. Lagi ininya dengan sebuah administrasi yang cukup banyak, tapi pada kenyataannya kalau dilihat faktor apa sih lebih mengena mungkin ya. Zaman dulu kita kan secara etika ke guru gitu kan, secara pemahaman lebih dapat dulu, yang bahkan ketika gurunya itu ya tidak embel-embel harus menyiapkan ini itu, bahkan teknologi sendiri kan dulu kan nggak ada, ibaratnya masih ya masih bertahap lah gitu. Sekarang dengan yang sudah dilengkapi dengan segala macam, malah siswanya itu ya hasilnya ya punten, maksudnya guru sendiri merasa keteteran. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan perbedaan dari kedua masa itu loh Pak? Gitu. Terima kasih. Pak, ada tambahan boleh nggak Pak? Ini ya Pak, saya belajar di kelas rendah. Kebetulan saya punya siswa 40 itu menggemaskan. Tapi yang saya senang, mereka tuh ketika belajar bertanya kepada saya. Versinya mereka punya unik masing-masing. Berarti dia merespon apa yang saya sampaikan. Tapi kekurangan saya sangat sekali saya rasakan, dia itu cepat bosan. Gimana tuh Pak? Sedangkan saya merasa hidup karena anak ini bertanya. Tapi sisi lain, anak ini misalkan kayak aktif gitu Pak, kelilingan di kelas gitu. Gimana tuh Pak? Oke, saya jawab satu dulu ya, yang pertanyaan Ibu tadi ya. Memang Bu, kalau dalam kaidah pembelajaran itu adalah sebetulnya yang pertama itu ini saya takutnya lupa urutan ya. Yang lebih penting itu bukan materi aja, tapi cara kita ngajar, gitu ya namanya. Yang lebih penting itu bukan cara kita ngajar, tapi hati-hati kita sebagai seorang pengajar. Jadi Bapak Ibu sekarang itu, mohon maaf nih ya, kita sekarang kan dulu guru-guru kita kan ikhlas gitu, yang bahkan nggak dibayar gitu ngajar, itu juga sudah membedakan sebetulnya. Tapi bisa kita kembalikan, ya tetap kita udah jadi PNS atau udah kalau nggak jadi PNS tetap dibayar kita ngajar begitu kan. Tapi kita belum bisa mengembalikan hati-hati kita sebagai seorang guru yang sesungguhnya. Itu yang jarang sebetulnya. Itu yang saya dulu ya, saya masih ingat ya, kita lah masih ingat zaman dulu kita seorang kalau Bapak Ibu lebih sedikit mungkin ya. Itu kalau guru bilang izin ya, Ibu Bapak mau ke kamar mandi dulu atau Bapak mau ke kantor dulu. Pak, naruh peci aja Pak. Taruh peci gitu. Kita seakan-akan tuh ada Bapak itu di situ. Ya. Nggak berani gerak, nggak berani. Kalau sekarang Buat sekarang mana kita jadi gimana gitu Pak. anaknya keluar. Ya, dan itu juga Ada gurunya aja Pak. Iya, dan itu juga kan perbedaan pola asuh kita di dalam seperti apa, pola asuh keluarga seperti apa, bagaimana juga keluarga menghormati guru kayak apa, ya kan, anak-anak menghormati orang tuanya kayak apa. Pergeseran ini sudah besar, tapi Bapak Ibu kita bisa mengembalikan itu dengan cara mengembalikan niat-niat kita sebagai seorang guru. Jadi itu sih. Seperti yang lebih penting apa? Hati. Jadi Permisi dulu kemana Bu? Enggak, sebentar aja. Ada Yayang. Buka. Oh, bukan. Lupa saya kata-katanya Bu. Oh, iya. Nanti saya ingetin ya. Jadi Almada. Gimana Ustadznya? Mana Ustadz PAI mana? Pak Ustadz PAI. Ini aslinya dari kata bahasa Arab. Saya cuma lupa ini urutannya, tapi saya ingat ada 3 itu. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih penting antara materi aja dengan cara kita ngajar, maka cara kita mengajar lebih penting. Ya, kita mungkin tahu materinya, tapi kalau cara ngajar kita nggak bisa, jadi nggak sampai ke anak-anak. Cara kita ngajar pun itu masih kalah pentingnya dibandingkan dengan hati-hati kita sebagai seorang pengajar. Ya Pak, saya ingat ya, sepintar apapun seorang guru, tapi ketika dia tidak cara menyampaikan ke anak tidak bisa, ya kalah dengan yang otak guru yang sedang-sedang Yang saja, biasa-biasa tapi aja, dia bisa Iya. cara menyampaikannya, itu yang membuat siswa berhasil. Iya. Sip Pak, Ya, makasih. tapi bisa lebih tinggi lagi kalau orang itu punya hatinya mengajar, hatinya memang ikhlas mengajar, cara mengajarnya pintar, pengetahuannya juga pintar. Tapi kalau boleh milih semuanya, minimal kita punya hati-hati yang ikhlas untuk bisa mengajar anak-anak. Itu bisa lebih langsung ke hati, nyampe langsung ke otak.
Oke, baik. Yang kedua, tentang anak-anak yang jadi anak-anak yang aktif ini sebetulnya harus diberikan aktivitas lebih. Bisa beda sekarang nih ya, yang kan ada muridnya yang biasa, ada yang Aktif, diam ya. aja, ada yang aktif, pokoknya ngomongin aja. Dia diberikan tugas-tugas yang berbeda-beda. Dia berikan tambahan. Itu nanti kalau dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu namanya pembelajaran yang pernah dengar nggak? Terdiferensiasi namanya. Diferensiasi. Pembelajarannya agak sedikit berbeda, Bu. Jadi kalau dari anak-anak kita nanti ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok-kelompok yang belajarnya lambat, belajarnya sedang, Dari tempat duduk dia kita Iya. spacekan. belajarnya cepat. Nah, anak-anak yang sering mengganggu orang itu adalah biasa anak yang cepat. Kenapa? Karena itu bosan, kamu bisa kok gitu. Udah kerjanya nggak latihan tambahan. Mengganggu, iya. Jadi harus banyak diberikan tugas-tugas tambahan buat anak-anak supaya dia nggak bosan. Sementara perhatian ibu kan bukan anak yang lemah kan? Iya. Walaupun tugasnya udah selesai. Iya, tetap dikasih Dikasih tambah, kasih tambah. Kalau perlu disuruh pijitin bulunya. Dia pasti suka suruh gambar hewan kesayangan dia, Iya. kalau enggak buah-buahan kesukaan dia. Iya, sementara kan yang lain nggak diberikan itu kan? Iya, Apa? karena dia ngeganggu. Jangan dibilang kamu berisik kamu keluar, jangan. Nanti dia malah nggak cinta sayang sama kita, nggak suka sama kita. Gitu Bu ya. Jadi nanti dipelajari namanya dalam konsep pelajaran kurikulum merdeka itu namanya dalam bab terdiferensiasi. Teteh lihat Teteh Fikri. Apa itu terdiferensiasi? Nanti materinya masih panjang kalau yang itu. Oke, ini sudah? RPP sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini ada ujian semua ya. Selanjutnya saya nggak, Bapak Ibu nggak boleh pulang kalau belum selesai ujian dengan ujiannya lisan ini. Waduh. Jangan ke sekolah ya. Oke. Kelas sekolahnya nggak mau ditanya ya. Jadi cara kita mengajar harus berhati-hati dalam mengajar. Enggak, harus lebih punya hati, Punya ikhlas, hati. ikhlas mengajar. Kalau hati-hati, ikhlas mengajar. Misalnya yang orang dari Gontor sudah. Yang dari Gontor itu ada yang At-Toriko Ahamu minal mantek Wah gitu. Kalau nggak pernah dengar itu? Ilmu ya, Ustaz. Pernah nggak? Pernah dengar? Pernah ya? Pernah dengar ya? Coba di Google ya, biar kita nggak penasaran. Tadi udah ucap pulang tapi malu aja sama Bapak. Hah? Tadi udah ucap pulang. Ucap Pak Ustaz. Bukan. Lupa saya kata-kata itu. Itu sangat-sangat enak kata-kata dari Imam Zakasi, pemilik pendiri Gontor yang bilang itu. Jadi materi ajar itu penting ya, tapi lebih penting cara kita ngajar. Cara kita ngajar itu masih kalah penting dibandingkan dengan hati kita, keikhlasan. Ada Bu? Apa tuh? Ada nih, saya dapetin ya Bu ya. Bentar ya, nggak apa ya? Cara. Ya. Oh, bahasa Arabnya. Soalnya ada bahasa Indonesia aja. Udah lah, buat ibu ibu PAI nanti beliau yang bisa ditanya. Oke, tadi sampai mana? Yang pertama planning ya. Yang kedua tadi membuka pembelajaran. Gimana cara membuka pembelajaran? Opening a lesson ya, bagian kedua. How to open a lesson. Bagaimana cara membuka sebuah pembelajaran? Ada istilah paling penting yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru dalam rangka membuka pembelajaran. Apa istilahnya? Sangat terkenal. Namanya Persepsi. persepsi. Menyamakan, mendudukkan kepala anak-anak itu di level yang sama.
di persepsi yang sama. Kita belajar matematika, udah anak-anak udah kelar belajar bahasa Indonesianya, kita lagi belajar matematika. Itu namanya melakukan apersepsi. Ya, apersepsi. Yang kedua, ada istilah namanya grammatical entrance. Grammatical entrance. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau kita kalau kita udah mau masuk mengajar, itu harus dibuat sedramatis mungkin. Kenapa? Karena kita pengen anak-anak itu berkesan. Ada dulu iklan, Bu. Zaman-zaman kita mau iklan, Bu. Kesan pertama begitu. Nanya, Bu ya? Menggoda, Iya, selanjutnya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Sama. Ini prosesnya adalah bagaimana kita membuka pembelajaran itu menarik buat anak-anak. Bagaimana membuka pembelajaran itu menarik buat anak-anak. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam proses apersepsi atau membuat masuk belajar itu lebih mudah adalah yang pertama, yang paling sering dilakukan oleh orang-orang, oleh kita adalah dengan questioning, dengan bertanya. Kamu tahu ini nggak, Nak? Kamu tahu itu nggak, Nak? Apa kamu tahu tentang ini? Apa perbedaan ini? Apa beda? Kita nanya sama anak. Udah, kalau udah mulai ada respon berarti sudah membangun persepsi buat mereka. Udah ada LSM. LSM lagi ngajar nih. Oke. Anak-anak sekarang mungkin agak sedikit ini ya, jarang merespon ya. Biasa anak sekarang kalau senang kalau diputarkan video. Iya, senang banget. Iya. Tapi jangan lama-lama, Bu. Ngajarnya 2 kali 30 menit, videonya sampai 40 menit. Nonton video doang kagak ngajar. Tapi nanti ketagihan terus. Siapa lagi? Apa dong? Nanya video alat peraga. Bapak Ibu bawa alat peraga pendidikan. Alat peraga. Ini apa, Bu? Gitu. Mereka nanya tuh nanti. Iya, udah aja. Kasih pegang barangnya. Dioper, Iya, kita senang. Apalagi, Bu? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selain 3 hal ini? Ya, bertanya dengan stimulus kita ya, supaya mereka berpikir video ini supaya mereka kita jadi mau belajar ini ya, gitu ya. Alat peraga ini kira-kira mereka bisa menyentuh apa yang sedang kita pelajari. Lagi apa? Halo? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada cukup 3 ini. Ini apa nih? Nah, coba baca, Pak. Nah, metode pembelajaran Syaratnya. apa tuh, Pak? Al-madah muhimmah walakin thariqah ahammu minal madah. Materi ajar itu penting, tapi thariqah, cara kita ngajar itu lebih penting. Nah, lagi at-thariqah muhimmatun. Cara kita ngajar juga penting. Walakin at-tadris ahammu minat thariqah. Ini ada yang kelewat. Ahammu. Jadi gurunya lebih penting dari cara ngajarnya. Gurunya, si gurunya. Terus, Bu, Pak, maunya Pak, si guru. Al-mudarris muhimmun. Guru itu penting, keberadaan guru itu penting. Walakin, akan tetapi ruhul mudarris, hatinya para guru, keikhlasannya para guru itu ahammu min mudarris, itu lebih penting dari si gurunya itu. Oke. Tidak apa materinya penting, tapi lebih penting lagi cara kita ngajar. Cara kita ngajar itu juga penting, yang penting keberadaan gurunya. Yang
memberikan contoh nih gurunya. Nah, keberadaan guru juga penting. Yang paling penting adalah ruhnya, hati-hatinya para guru itu, keikhlasannya. Oke, ini Kiai Haji Abdullah Syukri Al-Jarkashi. Jarkashi ini anaknya Pak Jar. Oke, udah itu udah. Kesini lagi, kembali ke laptop nggak kita? Kita 10 menit lagi ya Bu ya. Iya, siap. Lagi setengah 11, nanti kita bikin tanya jawab. Boleh Bu? Setengah 11. Nanti tanya jawab ya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saatnya setengah jam saya nanya. Yang nggak ini jawab, kita suruh push up. Bila Pak Ipul nggak punyanya apa pusat? Olahraga. Oke. Nah ini dia. Kalau kita mau buka kajian jangan langsung blok langsung aja. Jelasin langsung nggak usah. Kita harus buka dulu dengan lebih santai. Kita nanya dulu ke siswa, kemudian kita kasih putaran video kalau ada. Kita bawa alat peraga, mungkin lebih mudah disentuh sama mereka. Lebih kebayang. Ini namanya, kalau istilah kerennya itu namanya contextual learning. Contextual learning, pembelajaran yang sesuai dengan konteks ke dunia nyata, dibawa dunianya. Jadi kalau bilang mau ngejelasin tanaman atau tumbuhan atau buah-buahan, buah-buahannya dibawa. Tidak konkret tapi abstrak. Tidak abstrak tapi konkret kelihatan sama mereka. Alat peraganya kan macam-macam ya, alat peraga pendidikan ya. Ini kan pustakaan ya. Tidak punya alat peraga ya Bu ya. Di kantor. Tidak lengkap Pak. Di kantor. Ya intinya gitu lah. Tahu kan berarti alat peraga pendidikan ya. Barang-barang yang memang ditujukan untuk sebagai contoh-contoh bahan ajar yang sedang diajarkan kepada anak. Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya materi ajarnya, bawa anak-anaknya keluar. Karena alam itu adalah tempat terbaik buat mereka belajar. Jadi kalau belajar hitung-hitungan, belajar uang, bawa aja ke pasar. Iya. Tradisional ya Pak jadi. Iya. Cara mereka menggunakan mata uang atau itu dibawa ke pasar. Kalau belajar pertanian ya bawa aja ke sungai ke ini ke Bonteng. Kalau belajar bahasa, bawa aja langsung ke Arab gitu. Saya alhamdulillah sudah 2 kali pergi umroh itu, semuanya membawa santri saya, bawa santri. Saya pernah tinggal di Jordan 2 bulan. Saya pernah tinggal di Turki. Saya lama di Malaysia. Saya pernah hidup di Singapura. Saya pernah berkunjung ke Tegal. Thailand. Semuanya biaya sama. Kenapa Bu? Karena saya siap ketika itu datang. Jadi ada beberapa kita yang nggak siap. Kita mau mendapatkan satu kebaikan gitu ya, tapi kita nggak jadi pergi. Kenapa? Karena kita nggak siap. Nggak mungkin saya diajak jalan-jalan karena kalau saya nggak siap secara bahasa Arab. Saya nggak mungkin diajak ke Turki kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak mungkin kuliah di Malaysia kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini menyiapkan anak-anak untuk siap untuk kehidupan mereka yang akan datang. Mereka siap ketika SMP dimanapun mereka, karena kita udah bekali dengan ilmu yang cukup. Agamanya cukup, ilmu matematikanya cukup, semuanya cukup. Jadi kalau mereka mau SMP manapun, SMP mau dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang negeri sampai yang paling pelosok, mereka udah siap. Dan itu memang tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikan kita itu seharusnya dipermudah dengan cara menyiapkan anak-anak untuk level pendidikan yang berikutnya. Jadi kalau kelas 1, dia siap naik kelas 2. Kelas 2, dia siap naik kelas 3. Begitu seterusnya. Dia kelas 6, dia siap untuk masuk SMP. Begitu juga SMP. Kelas 7 dia siap untuk masuk kelas 8. Di SMP dia lulus, dia siap untuk masuk kelas di SMA. Sama, udah SMA juga kita siap untuk udah kuliah. Intinya pendidikan adalah menyiapkan siswa kita untuk kehidupan berikutnya. Sama kita juga sekarang. Kita sekarang semua sedang menyiapkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Kan langkahnya kita lakukan kan langkah-langkah yang ini. Ya alhamdulillah kalau kita kan dalam pendidikan ini, apalagi pendidikan yang ada ustadznya, apalagi saya di dalam pendidikan Islam, ya kan semuanya dalam rangka dalam konteks ibadah. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini nggak ada nilai ibadahnya.
harus aktivitas apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah, karena itu cuma satu-satu tabungan kita buat akhirat nanti. Saya datang ke sini Bu, saya semangat kenapa? Karena saya berbagi, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat ibu sekalian. Jadi wasilah buat saya nanti kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Ya, oke. Opening a lesson. Udah nih. Udah ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Mengelola. Managing a lesson. Ya. Managing a lesson. Managing a lesson. Mengelola pembelajaran. Kalau saya bilang tadi adalah dalam rangka active learning, pembelajaran yang aktif. Dari sisi apa Bu? Aktifnya pertama Siswa, student sisi center. mereka bergerak. Yang kedua dari sisi apa? Kognitif, mereka berpikir. Yang ketiga apa? Emosional. Emosi, mereka ikut berbahagia, menangis, ketawa-ketawa di kelas kita. Kalau memang diminta untuk itu, bukan untuk yang ribut-ribut. Nah, ini penting semua yang harus dikelola dengan baik supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang ini Bu, smooth. Ini syarat utama kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ilmunya untuk managing lesson ini namanya classroom apa? Classroom. Halo, classroom manajemen. Mengelola kelas. Punya apa aja kalau mengelola kelas Bu? Pertama apa? Nggak punya ya? Aturan kelas. Ada peraturan kelas? Ada. Jadi proses ini, proses managing a lesson itu bahasa lainnya adalah classroom management. Kita mengelola kelas. Yang bisa kita lakukan dalam mengelola kelas itu mana ya? Ini dulu ya, saya pinjam dulu ya. Dulu. Ada 4. Untuk Bapak Ibu bisa mengelola kelas dengan baik itu harus punya aturan. Ya, ada kelas aturan kelas ya Bu ya? Ada. Ada, apalagi yang kelas paling rendah itu lebih banyak aturannya. Yang kedua apa? Tindakan disiplin. Ada hukumannya Bu kalau tidak keterlaluan. Jelas kalau itu. Ada sanksi, bukan hukuman, ada sanksinya. Tapi sanksi ini adalah bagian berikutnya setelah kita ajarkan mereka cara melakukannya. Jangan mulai dari disiplinnya dulu, tapi dimulai dengan penjelasan aturannya. Oke, managing classroom itu bukan hanya dengan ini. Puncak bagian level yang lebih tinggi kita bisa mengelola kelas dengan baik adalah kita menjadi dekat dengan siswa. Nah, dekat dengan siswa. Kalau guru SMA, saya yakin semua dekat-dekat sama siswa. Tapi ini jadi bagian utamanya sebetulnya. Buat anak-anak, sebagian anak-anak mungkin selesai dengan aturan. Ada 1-2 anak kita harus kasih tindakan disiplin, betul ya? Iya. Gak semuanya Bu. Ada yang nakal sama. Ada, karena itu kurva normalnya, hidupnya normal kayak gini Bu. Ada anak-anak yang normal, ada yang terlalu kalem, ada juga anak-anak yang terlalu, ada yang di atas. Kurvanya biasanya normal dalam kehidupan kita. Ada orang biasa, orang-orang yang kurang, ada orang yang berkecukupan. Pasti normalnya kayak gitu. Mesti ada, nggak boleh. Di kelas saya kok ada aja anak yang kayak gitu. Mesti harus ada. Di tempat ini juga ada yang kayak gitu. Ada yang diem aja, ada yang biasa, ada yang di atas. Biasa, hidup selalu kayak gitu. Yang bisa kita lakukan untuk bisa mengelola kelas dengan baik adalah punya aturan, punya tindakan disiplin, berusaha dekat dengan siswa. Jadi beberapa anak itu tidak perlu diberikan disiplin, dia cukup didekatin. Dia cuma perlu perhatian kita. Mungkin di rumah tidak kurang perhatian. Oke, yang terakhir apa? Ini yang paling tinggi nilainya. Yang paling tinggi nilainya kemampuan kita mengelola kelas itu kita harus menjadi
Halo, menjadi agen atau contoh atau teladan. Gitu Bu. Bisa kasih kunci-kuncinya aja ya. Ya, saya ulangi ya. Ini penjelasan saya. Setelah ini akan mengulangi penjelasan saya. Managing classroom itu punya kata lain adalah bagaimana anak-anak bisa aktif. Active learning itu punya 3 elemen utama. 3 elemen utamanya adalah melibatkan anak-anak secara fisik, kemudian melibatkan mereka secara kognitif, melibatkan mereka secara emosi. Untuk bisa mengelola kelas dengan baik dengan model active learning, maka guru harus menguasai teori atau menguasai kemampuan namanya classroom management. Kunci utama classroom management itu ada 4. Yang pertama harus punya aturan. Yang kedua harus punya tindakan disiplin, ya, sanksi-sanksi. Tapi nggak boleh dikedepankan disiplin dulu, belum aturannya. Yang berikutnya adalah harus berusaha dekat dengan siswa. Yang terakhir untuk bisa menggunakan memanage kelas dengan baik dengan active learning, classroom management, mereka terlibat secara fisik, kognitif, emosi. Bapak Ibu harus menjadi contoh teladan buat anak. Bapak Ibu pengen anaknya datang tepat waktu? Ya. Apa teladannya? Kita harus datang Kita di harus tepat datang waktu di dari tepat penjaga waktu. sekolah. Bapak Ibu pengen anak-anaknya mengerjakan tugas? Pengen. Berarti Bapak Ibu harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, oleh atasannya, oleh dinas. Semuanya harus menjadi teladan. Kalau ini sudah bisa menjadi teladan, maka sangat mungkin kita bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, Sudah kau dikit ya, baca sama saya dikit ya. Cukup lah ini. Tapi masuk Untuk Pak. pembuka. Untuk pembuka hari ini kita sampai di bagian iman. Saya sengaja lu saya. Ada berapa lagi? Ada 2 lagi ya? Pedagogiknya ada berapa? Ada 2 lagi. Apa itu 2 yang kedua? Yang keempat apa? Penilaian dan Penilaian. refleksi. Yang kelima apa? Refleksi. Refleksi. Ya, saya simpan dulu ini. Kita diskusi kayak tadi, yang hal yang sederhana yang kaitan dengan ini, atau hal-hal yang lain di luar itu. Yang mungkin ada insight, ada inspirasi mau di-share sama kita, nggak apa-apa. Kita punya waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi. Kalau ditambah lagi nanti mumet ini kepanjang. Pendapat sendiri apa ya? Ya. Dengan yang sudah dilakukan hari ini ya. Menurut pribadi sih dengan adanya semacam mentoring ya, karena ini kelasnya mungkin hanya sedikit gitu kan, pembinaan dengan Bapak itu bagi saya cukup dibilang mengesankan sangat, dibilang menguntungkan juga sangat. Kenapa? Meskipun memang kita pernah belajar tentang hal-hal yang sudah Bapak sampaikan, tapi kan kita juga perlu mengingat kembali, perlu mengupgrade pengetahuan yang sudah lalu gitu kan, dengan tambahan pengetahuan dari Bapak yang Masya Allah gitu, sudah sangat luar biasa. Jujur, begitu saya melihat Bapak, kalau dibilang terkesima mungkin terkesima, tapi bukan berarti dalam hal konteks lain ya Pak ya. Artinya dengan lihat biografi Bapak gitu kan, terus jam terbang Bapak, terus pokoknya suka gitu kan. Bapak itu orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat cerdas gitu. Itu penilaian saya yang masyarakat awam gitu kan, yang masyarakat maksudnya yang guru yang belum ada apa-apanya, masih lemah, masih butuh ilmu gitu tuh. Saya sangat senang dengan Bapak gitu kan. Yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki cara mengajar kita. Artinya karena tugas kita ya mencerdaskan gitu kan, mencerdaskan anak bangsa, dan itu enggak hanya dilakukan secara monoton gitu. Dan kita dengan yang itu aja, kalau tidak ada pembinaan betul, memang harus sebetulnya makanya kenapa dinas itu mengadakan kayak MUGMP atau KKG gitu kan, karena itu kan untuk sharing, betul kata Bapak gitu kan. Mungkin saya selama di sini baru kali ini dengan Bapak, selama di Masjid saya 2 tahun di sini ya, artinya ada sharing pengetahuan tentang pembelajaran gitu. Mungkin kalau lihat dari diklat atau workshop secara online ya sering, insya Allah maksudnya itu pun ada pengalaman gitu kan, tapi
secara luring gitu kan. Rasanya mungkin khawatir saya salah baru kali ini ya kita selama di masjid gitu kan ya. Itu aja sih Pak. Pokoknya terima kasih banyak. Kalau bisa boleh tidak ada nomor kontak Bapak, khawatir kita ada sepertinya apa sih ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan karena memang Bapak udah luar biasa sekali kan, punya pengalaman, punya mungkin jawaban-jawaban tentang dunia pendidikan gitu kan ya. Mungkin kalau jika Bapak berkenan gitu kan ya. Ada tuh. Ada, oh iya ya sudah gitu aja sih Pak. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Iya. Lagi Bu, Ya, Bu Ella. biar pas. Oh, salah. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Walila, seluruhnya sudah disampaikan sama Bu Walila. Jadi momen-momen workshop seperti ini emang kita butuhkan. Jadi selama ini kita mungkin pernah mengenal itu waktu kuliah gitu ya. Sudah beberapa tahun kita berjalan, sudah mulai lupa. Jadi dengan adanya workshop ini berarti kita ya jadi bisa mengingat kembali. Flashback. Setidaknya kita oh ya kita harus belajar. Jadi kita ada semangat gitu untuk terus belajar. Jadi diingatkan terus yang tadinya kita udah pasif, mengajar hanya seperti ini gitu. Dengan acaranya oh iya ya kita harus belajar dengan teknologi yang semakin canggih gitu. Jadi kita juga harus lebih istilahnya mengikuti zaman yang semakin canggih. Itu saja. Tangan buat Ibu. Nggak boleh lagi. Kalau nggak saya tutup nih. Udah. Bunia? Ayo Bunia. Oh nih ya. Udah, tadi dia terakhir kan yang dua orang ini Pak. Semua pertanyaan. Tentunya mungkin kita juga udah tahu, cuman dalam menyadarinya baru kali ini itu akan teringat, bahkan sudah saya statuskan barusan di WA. Nggak tahu kenapa ya, pada saat buntu saya kayak ketemu aja nih kayak sekarang kok ada sumber dari segala sumber ilmu adalah Quran. Saya ingat lagi ada persamaan yang disampaikan dengan Bu Walila, korelasinya adalah bahwa ilmu itu penting, tapi lebih penting itu adalah adab. Jadi itu yang akan saya sampaikan ke murid saya. Ilmu di atas adab berarti. Iya. Ilmu di atas adab, ada yang lebih tinggi lagi dari adab yaitu syariat. Iya. Baik. Bu, enggak. Saya tutup nih. Ayo ini ngomong deh terakhir. Enggak. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu hadir dan mudah-mudahan terbayarkan meluangkan waktunya dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, dan kita mudah-mudahan berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Perjalanan kita masih panjang, kalau bisa terus mengabdi sebagai seorang guru karena ini akan menjadi amal ibadah kita, ladang kita untuk di akhirat nanti. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video-video di channel SD Masjid. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Masjid. Kota Serang. Oke.